Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan cerita bertentangkan bawang merah dan bawang putih. Perkenalkan, saya Aisyah Rahim menjadi ibu dari bawang merah. Perkenalkan, nama saya Anggra Putri Matiara menjadi peran bawang merah. Perkenalkan, nama saya Kania Ega Isabella memerankan sebagai bawang putih. Perkenalkan, saya Cynthia Indra dan sebagai ibu bawang putih. Perkenalkan, saya Tuhan sebagai ayah bawang putih. Perkenalkan, saya menjadi Berani sebagai narator. Perkenalkan, saya Aniwardani sebagai nenek. Dahulu kala ada sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ada apa, Mbak? Ibu berpesan kepadamu, selalulah berbuat baik meskipun kamu selalu dijahati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pergi tinggalkan kami, Mbak. Iya Bu, kami tak bisa tanpa dirimu. Maafkan ibu. Jaga diri kalian baik-baik. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian ibu Bawang Putih. Bawang Putih hidup sendiri dengan ayahnya. Sang ayah adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya sang ayah memutuskan menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Nak, Apa, Pak? sekarang hidupmu sudah tidak akan sendirian lagi karena sekarang sudah ada ibu dan kakak tirimu yang akan mendampingimu. Benarkah, Pak? Kalau begitu, aku tidak akan sendirian lagi sekarang. Iya, Nak. Dikenalkan aku adalah ibumu sekarang. Dan aku saudaramu. Aku sangat senang memiliki saudara sepertimu. Aku juga. Setelah itu, sang ayah berangkat untuk berdagang kembali dan berpamitan dengan keluarganya. Aku akan pergi bekerja, jaga diri kalian baik-baik ya. Iya, Mas. Jaga diri baik-baik juga ya. Kami akan selalu merindukanmu. Ya, Pak, hati-hati ya di jalan. Ya, aku akan pergi bekerja. Selamat tinggal. Ya, Pak. Ketika sang ayah telah pergi, sikap ibu tiri dan bawang merah menjadi berubah dan memperlakukan bawang putih seperti pembantu. Bawang Putih, aku lapar. Cepatlah buatkan masakan untukku. Aku mau bersedia seperti ini, Bapak. Dia tahu. Baiklah. Berbulan-bulan, bawang putih sengsara merasakan kekejaman ibu tiri dan bawang merah. Ternyata, kemalangan bawang putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ia mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal tenggelam di laut. Bawang putih dengan rasa sedihnya pun terpaksa pergi ke sungai. Bawang putih yang melamun karena kepergian sang ayah, ia pun terkejut menyadari bahwa ada selendang bawang merah yang hanyut ke sungai. Bawang putih pun kembali dengan gemetar, takut dimarahi oleh saudarinya itu.
Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Bawang Merah, maafkan aku ketika aku sedang mencuci selendangmu di sungai, ternyata selendangmu hanyut terbawa arus. Jangan pernah pulang ke rumah ini jika selendangmu tidak kau temukan. Baiklah Bawang Merah, maafkan aku. Sama pergilah dan menyimpan selendang itu dengan segera. Baiklah. Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata, gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap dan menanyakan bagaimana Bawang Putih bisa sampai ke rumahnya. Mamaku Bawang Putih, Nek. Dia tidak memperbolehkan pulang ke rumah jika tidak menemukan selendang itu, Nek. Wah, benar sekali itu, Nek. Selendang di dalam sini. Baiklah, Nek, aku akan tinggal di sini selama sini. Tapi nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat bahwa Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Seminggu pun berlalu, dan kini waktunya Bawang Putih untuk pulang. Karena selama tinggal di situ Bawang Putih sangat rajin. Nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberikan hadiah kepada Bawang Putih. Bawang Putih pun diminta memilih di antara dua buah labu untuk dia bawa. Ada apa, Nek? Gak usah, Nek. Aku ikhlas membantu Nenek. Baiklah, kalau begitu aku akan pilih yang paling kecil karena aku takut tidak kuat membawanya. Terima kasih, Nek. Setelah itu, Bawang Putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang itu kepada Bawang Merah. Kemudian, dia segera pergi ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia, karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi permata yang sangat banyak. Secara tidak sengaja, ibu Bawang Putih melihatnya dan memaksa Bawang Putih untuk menceritakan dari mana dia mendapatkan labu ajaib itu. Sekali. Bawang Putih, kamu dapat labu itu dari siapa? Dari mana? Nenek-nenek yang memberikannya kepadaku ketika aku sedang mencari selendang Bawang Merah, tapi ia meminta aku untuk tinggal bersamanya selama seminggu. Mendengar cerita Bawang Putih, muncul niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Dia menyuruh Bawang Merah untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Bawang Putih. Singkat cerita, Bawang Merah yang malas itu tiba di gubuk nenek, dan dia pun tinggal di situ selama seminggu. Namun, karena sifatnya pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Dan ketika sudah waktunya pulang, dia pun disuruh memilih labu sebagai hadiah, tanpa pikir panjang. Dia langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari tanpa mengucapkan terima kasih. Pilih labu yang besar ini, Nek. Apa labu yang kecil ini? Tidak benar. Kamu apa sih, Nek? Bawang Merah pun segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumahnya, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Namun di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya,
melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa. Dengan cepat hewan-hewan itu keluar dari labu dan menggigit kedua anak dan ibu serakah itu. Ibu, kalau mendapatkan labu yang besar ini lebih besar dari yang di bawah. Ayo kita buka. Iya, Bu. Pasti emasnya banyak. Apa ini? Bikin hewan bisa. Terima kasih dan jumpa lagi. Yeay. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do.